Halo Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran abad 21. Di antaranya juga saya akan membagikan pengalaman mengajar menggunakan teknologi dan bagaimana implikasinya terhadap kecakapan abad 21 siswa saya. Jadi beberapa tahun belakangan ini kita sebagai guru seringkali terekspos dengan pembelajaran abad 21. Keterampilan abad 21 yang sering kita sebut dengan 4C. C yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Kemudian ada kreativitas. C yang ketiga ada kolaborasi. Dan C yang keempat adalah komunikasi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk dapat merancang pembelajaran yang mampu mempromosikan kecakapan abad 21 tersebut. Nah, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan project based learning. Pada beberapa kesempatan yang lalu saya memanfaatkan atau menugaskan siswa saya untuk membuat vlog terkait dengan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran fisika kelas 12, yaitu teknologi digital. Pada tahap awal saya memulai perencanaan dengan mengidentifikasi KD apa saja yang cocok dilakukan dengan bentuk pembelajaran pembuatan vlog pada siswa SMA ini. Setelah saya temukan KD-nya, kemudian saya merancang pembelajaran tersebut dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian saya juga merancang bagaimana nanti siswa saya akan dinilai berdasarkan dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi pembelajaran project based learning ini memiliki beberapa sintaks. Yang pertama yaitu kita mulai dengan kemampuan bertanya. Jadi siswa dibimbing oleh guru, kita minta menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan nanti dengan penugasan mereka, terutama yang berkaitan dengan KD atau kompetisi dasar yang sudah kita tetapkan. Setelah itu siswa kita minta untuk merancang perencanaan mereka, seperti apa rencana yang bisa mereka kerjakan untuk suksesnya pembelajaran tersebut. Setelah itu mereka diminta untuk menyusun jadwal atau schedule sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian setelah itu jangan lupa salah satu aspek penting dari project based learning ini adalah guru harus punya kesempatan atau menjadwalkan untuk memonitor perkembangan siswa, proyek siswa. Kemudian sebelum dilakukan evaluasi atau tes akhir, kita harus menguji hasil yang sudah mereka kerjakan tersebut. Kemudian baru di akhir nanti kita selenggarakan evaluasi. Nah, saya sedikit mau bicara tentang evaluasi ini. Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dari project based learning, karena di sini kita akan mengevaluasi bagaimana pengalaman belajar siswa selama melakukan proyek yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan beberapa waktu yang lalu saya menggunakan salah satu platform online untuk mengevaluasi pembelajaran ini, yaitu Google Form. Saya membuat kuesioner sederhana untuk mengevaluasi bagaimana pendapat mereka tentang project based learning atau pembuatan vlog yang sudah mereka kerjakan. Nah, saya menemukan banyak hal menarik di evaluasi tersebut. Sebagian besar siswa saya setuju bahwasanya proyek ini mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka, mampu meningkatkan kemampuan kerjasama mereka, dan juga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Nah, saya juga melakukan survei kepada mereka tentang apa saja aplikasi yang mereka gunakan,
ketika melakukan editing video dan apa saja kendala yang mereka temui selama melaksanakan proyek. Dan ada satu hal yang saya temukan, di mana beberapa siswa yang selama ini tidak engage di dalam kelas atau tidak terlalu termotivasi di dalam kelas yang saya ajarkan selama ini, ternyata mereka menjadi orang yang begitu vokal dan sangat aktif. Siswa saya menggunakan banyak sumber, salah satunya yaitu sumber belajar dari rumah belajar, dan tentu juga dari sumber-sumber lain di internet. Dari pengalaman saya tersebut, saya berkesimpulan bahwasanya memang betul apa yang dikatakan oleh Mark Prensky, bahwasanya anak-anak remaja ini adalah penduduk asli dari dunia digital, sedangkan kita para gurunya adalah imigran. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu yang dapat saya bagikan. Pengalaman saya mengajar mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kelas yang saya ajar. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan RPP yang saya gunakan untuk mengajar pada materi ini, Bapak Ibu bisa download di website saya berrydevana.com yang linknya saya bagikan di deskripsi di bawah. Saya juga membagikan panduan penilaian dan panduan kerja untuk siswa saya yang pernah saya bagikan di link deskripsi di bawah ini. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana video-video yang dihasilkan oleh siswa saya. Tidak hanya membahas tentang teknik pemerintahan, juga berkaitan dengan transmisi dan sistem. Demikian saja, terima kasih. Salam.